Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky, NIM 21917036. Saya mahasiswa Magister Informatika Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat terkait buku Isu in Contemporary Islamic Law karya Syah Taha Jabir Al-Awani. Buku ini dipublikasikan pada tahun 2005 dengan jumlah halaman 295. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada part 1 yaitu Islamic Law. Pada part 1 ini eh, terdiri dari 55 halaman. Adapun beberapa topik pembahasan yaitu tentang beberapa catatan tentang paradigma pengetahuan Islam dan sekuler. Yang kedua, menuju alternatif Islam dalam pikiran dan pengetahuan. Yang ketiga, rekonstruksi pikiran Muslim, Islamisasi pengetahuan. Yang keempat, Islamisasi pengetahuan kemarin dan hari ini. Dan yang kelima, Islamisasi pengetahuan, Islamisasi metodologi ilmu-ilmu perilaku. Baik, kita masuk ke poin pertama. Dalam komponen dasar paradigma pengetahuan terdapat beberapa, yaitu yang pertama adalah tauhid, yang kedua ada wahyu, yang ketiga ada metode penyucian dari elemen negatif. Masuk pertama yaitu tauhid. Pandangan Islam tentang pengetahuan berlandaskan pada tauhid atau keesaan dalam definisi Allah Subhanahu wa taala. Tauhid menjadi landasan utama bagi paradigma pengetahuan Islam. Melalui atribut Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik pengetahuan yang mutlak, manusia diajarkan hal-hal baru yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Allah memberikan kemampuan belajar kepada manusia, mengajarkan Adam nama-nama dan memberikan bakat membaca, menulis, serta memupuk rasa ingin tahu yang alami. Rasul-rasul diutus untuk menyampaikan wahyu Allah dan menjelaskan hal-hal gaib melalui kitab suci. Allah memungkinkan manusia untuk memanfaatkan energi mereka dalam memahami dunia fisik, menggunakan potensinya untuk kebaikan bersama, mengungkapkan hukum-hukum dan misteri, serta mengembangkan metodologi dalam menghadapi wahyu. Poin kedua yaitu wahyu. Baik Al-Quran maupun Sunnah merupakan sumber-sumber pengetahuan yang diwahyukan yang melengkapi alam semesta alami. Selain itu, wahyu dapat dijadikan sumber kreatif dalam keyakinan, pemikiran, pandangan dunia, dan konseptualisasi. Wahyu juga memberikan tatanan yang diperlukan untuk membentuk konsep-konsep manusia, menjelaskan hubungan antara Allah, umat manusia, dan alam semesta, serta mengatur semuanya secara terintegrasi berdasarkan tauhid. Sunnah menjelaskan dan mengembangkan metodologi epistemik Al-Quran dengan menghubungkan contoh Nabi dan nilai-nilai Al-Quran agar dapat diterapkan dalam situasi yang berubah-ubah. Melalui metodologi ini, manusia dapat melampaui dilema antara yang relatif dan yang mutlak, serta antara yang nyata dan yang ideal. Kesatuan umat manusia memungkinkan paradigma pengetahuan Islam untuk membentuk konstruksi. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu." Dalam surat yang kedua yaitu Al-A'raf ayat 6, "Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyai pula rasul-rasul kami." Dan pada surah ketiga yaitu Al-Anbiya ayat 107, "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Baik, kita masuk ke poin ketiga yaitu metodologi pembersihan dari elemen negatif. Paradigma Islam melindungi metodologi dari spekulasi dan kehendak semata. Pengetahuan manusia diperkaya oleh pengetahuan tentang yang ilahi, dan Muslim mengandalkan wahyu dan alam semesta sebagai sumber pengetahuan. Tauhid mencegah penyalahgunaan pengetahuan sebagai kekuasaan dan mengamankan konsep komunitas pengetahuan yang partisipatif.
pengetahuan terkait dengan setiap aspek kehidupan manusia, dan paradigma ini menghindari penurunan pengetahuan ke arah yang lebih rendah. Masuk ke poin kedua, yaitu menuju alternatif Islami dalam pikiran dan pengetahuan. Menuju alternatif Islam pemikiran dan pengetahuan terdapat beberapa keadaan, yaitu yang pertama pemikiran saat ini, pengetahuan saat ini, pendidikan Muslim saat ini, pada keadaan peradaban saat ini dari ummah menuju alternatif Islam dan strategi pengetahuan. Oke, baik. Untuk keadaan pemikiran saat ini, dalam mengkaji keadaan pemikiran umat Muslim saat ini dapat diidentifikasi tiga pendekatan dasar. Yang pertama yaitu pendekatan otentik yang menganggap pemikiran tradisional sudah memadai. Yang kedua yaitu pendekatan modernistik yang mengadopsi pemikiran Barat sepenuhnya. Yang ketiga, elektik yang mencoba menggabungkan pemikiran tradisional dan kontemporer. Keadaan pendidikan Muslim saat ini. Sistem pendidikan di dunia Muslim terdiri atas dua sistem. Yang pertama, sistem Islam tradisional terbatas pada ilmu-ilmu syariah. Yang kedua, sistem sekuler yang mendominasi dengan menyajikan pengetahuan kontemporer. Sistem sekuler menghasilkan pemimpin intelektual, politik, dan sosial umat Muslim, sementara lulusan sistem Islam terisolasi dan tidak dapat bersaing. Dua sistem ini memecah belah umat Muslim dan menghambat kemajuan. Pendidikan seharusnya menyatukan umat Muslim, menciptakan harmoni, dan mengembangkan individu Muslim. Keadaan peradaban saat ini dari ummah. Dunia Muslim saat ini dilanda perselisihan internal, ketidakstabilan, kemiskinan yang meluas, dan ketergantungan pada kekuatan asing. Wilayah ummah memiliki sumber daya alam yang penting, tetapi negara-negara Muslim terpecah belah dan mengalami ketergantungan ekonomi. Banyak negara yang masih belum mandiri secara industri dan bergantung pada sumber asing yang mengendalikan kepentingan politik dan ekonomi mereka. Ummah juga mengadopsi aspek luar dari peradaban non-Islam, tetapi langkah ini belum membawa perubahan yang diharapkan. Menuju alternatif Islam. Dalam rangka menyajikan alternatif Islam bagi ummah, diperlukan reformasi pemikiran Muslim secara keseluruhan dan evaluasi metodologi yang digunakan. Penting untuk memahami posisi pemikiran regional, nasionalis, dan barat dalam masyarakat Muslim. Revisi ini harus dilakukan secara komprehensif, bebas tekanan psikologis, dan bertujuan untuk koreksi dan kritik diri, berlandaskan pada prinsip-prinsip teoritis dan intelektual. Revisi ini harus mengkaji isu-isu kontroversial yang menghambat perkembangan pemikiran Muslim, seperti kausalitas, konflik antara wahyu dan akal, peniruan buta terhadap ulama masa lalu, dan martabat kemanusiaan. Tujuannya adalah untuk membebaskan pemikiran Muslim dari efek negatif dan belenggu isu-isu tersebut, serta menghasilkan perspektif yang objektif. Selain itu, perlu merevisi dan memperbaiki struktur sejarah dan budaya yang diwarisi ummah agar lebih efisien dan efektif. Semua konsep yang ada harus dikaji ulang untuk mencapai perspektif yang benar tentang kehidupan, alam semesta, dan kemanusiaan. Dalam merancang sistem dan institusi Islam, harus disepakati sumber-sumber perspektif yang digunakan. Desain ini harus mengarah pada konsep peradaban Islam yang memungkinkan umat Muslim membangun kembali ummah dan mencapai tujuan dan objektifnya. Transformasi ini harus dilakukan dengan metode yang ditentukan dan diarahkan untuk menciptakan sistem budaya yang terkoordinasi dan dapat mengaktur, mengkulturasi seluruh ummah. Dasar intelektual yang kuat dalam membangun sistem peradaban harus memiliki tiga karakteristik. Yang pertama, sumber yang tidak tercemburui, bebas dari kesalahan, penyimpangan yang merusak. Yang kedua, dapat diterima secara rasional dan logis agar ide-ide tidak tertolak dengan cepat. Yang ketiga, realistis sehingga umat Muslim dapat berinteraksi dengan realitas untuk membawa perubahan yang positif.
menuju strategi pengetahuan. Pengetahuan ilmiah saat ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap pengetahuan harus tunduk pada eksperimen nyata. Definisi ini mengecualikan wahyu sebagai sumber pengetahuan ilmiah dan menganggapnya sebagai cerita dongeng. Metode empiris menjadi satu-satunya cara diterima untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah. Umat Muslim juga menerima pendekatan ini yang mengarah pada alienasi terhadap Islam. Strategi budaya Islam harus dimulai dengan mendefinisikan kembali pengetahuan dengan terminologi epistemologi Islam yang dapat diterima oleh umat Muslim seluruh dunia. Masuk poin ketiga yaitu menuju alternatif Islami dalam pikiran dan pengetahuan. Islamisasi pengetahuan adalah proyek intelektual dan budaya yang bertujuan untuk memperbaiki proses berpikir dalam pemikiran umat Muslim agar menghasilkan pengetahuan Islam berdasarkan wahyu dan keberadaan. Tujuan proyek ini adalah agar umat Muslim kembali melakukan ijtihad dengan mengoperasikan kecerdasan yang dikenal dalam sejarahnya untuk menjelaskan tujuan syariah dan wahyu serta menerapkannya dalam situasi saat ini. Islami pengetahuan bukan hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga mencari keselamatan bagi umat manusia secara keseluruhan dengan membangun kembali hubungan antara pengetahuan dan nilai-nilai. Proyek ini juga berupaya membuka saluran komunikasi antara budaya dan pemikiran Islam dengan umat manusia secara luas. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan peradaban global yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Proyek ini membutuhkan partisipasi seluruh umat Muslim dan penelitian yang relevan dalam berbagai disiplin ilmu. Masuk poin keempat yaitu Islamisasi pengetahuan kemarin dan hari ini. Pendekatan Islamisasi pengetahuan tidak hanya tentang bidang akademik atau ideologi baru, tapi merupakan pandangan intelektual dan metodologis. Tujuannya adalah melihat masalah pengetahuan dan metodologi dari perspektif reformasi, penyelidikan, dan penemuan diri. Pada tahap awal, fokusnya adalah mengkritik metodologi tradisional Muslim dan Barat, serta memperkenalkan konsep Islamisasi pengetahuan. Pada edisi pertama ditekankan pentingnya prinsip-prinsip membentuk paradigma pengetahuan Islam dan bagaimana menghasilkan buku teks untuk ilmu sosial. Rencana ini disambut dengan antusiasme oleh banyak sarjana, meskipun beberapa orang menganggapnya sebagai upaya naif untuk menggantikan pengetahuan dengan pengetahuan yang diislamkan. Islamisasi pengetahuan bukanlah gerakan ideologis, melainkan pengetahuan metodologis dan epistemologis ulang terhadap ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsipnya. Pendekatan ini berusaha untuk membantu reformasi pemikiran Muslim dan partisipasi dalam mengatasi krisis pemikiran yang melanda dunia. Realitas yang pentingnya Islamisasi pengetahuan. Islamisasi pengetahuan adalah proyek intelektual dan budaya yang bertujuan untuk memperbaiki proses berpikir dalam pemikiran umat Muslim agar menghasilkan pengetahuan Islam berdasarkan wahyu dan keberadaan. Tujuan proyek ini adalah agar umat Muslim kembali melakukan ijtihad, mengoperasikan kecerdasan yang dikenal sejarahnya, menjelaskan tujuan syariah dan wahyu, serta menerapkannya dalam situasi saat ini. Islamisasi pengetahuan bukan hanya relevan bagi umat Muslim, tapi juga keselamatan umat manusia secara keseluruhan. Eh, dengan membangun kembali hubungan antara pengetahuan dan nilai-nilai. Proyek ini juga berupaya membangun saluran komunikasi antara budaya pemikiran Islam dengan umat manusia secara luas. Tujuan proyek ini adalah menciptakan peradaban global berdasarkan nilai-nilai Islam. Proyek ini membutuhkan partisipasi umat Muslim dan penelitian relevan sebagai disiplin ilmu. Terdapat berikut ini adalah deskripsi singkat dari setiap wacana yang menjadi fokus perhatian saat ini dalam usaha Islamisasi pengetahuan. Ada prinsip pertama, yaitu mengaktifkan ajaran iman menjadi kekuatan intelektual yang kreatif dan dinamis melalui pemahaman teologi dan metodologi. Menolak
ajaran iman berarti mengadopsi pandangan dunia yang berbeda. Islamisasi pengetahuan mengakui bahwa ajaran iman mencerminkan paradigma sosial dan epistemologi yang diinginkan oleh Islam. Tidak ada reformasi masyarakat tanpa epistemologis dan metodologis. Islam memandang memandang elemen-elemen terlihat, alam semesta, kehidupan, dan sistem kepercayaan sebagai dasar pandangan dunia. Eh, Pembahasan kedua yaitu mengembangkan metodologi Al-Quran. Metodologi ini diperlukan untuk memperbaiki kelemahan pemikiran Muslim dan memberikan alat untuk menghadapi masalah sejarah dan kontemporer yang efektif. Metodologi ini melibatkan aspek budaya, bahasa, disposisi psikologis dan intelektual, serta unsur filsafat dan alat-alat metodologis. Pengembangan metodologi Islam harus didasarkan pada kesarjanaan otentik dan tujuannya adalah mencapai harmoni antara unsur-unsur paradigma Islam pengetahuan. Prioritas utama adalah membangun metodologi yang interaktif untuk memungkinkan ijtihad dan kreativitas intelektual Muslim. Pada pembahasan ketiga yaitu mengembangkan metodologi untuk berurusan dengan Al-Quran. Metodologi ini memerlukan tinjauan dan reorganisasi ilmu Al-Quran agar sesuai dengan pola pikir metodologis kontemporer. Al-Quran perlu dipahami dalam konteks penelitian terdisiplin dan pemahaman yang memperhitungkan absolutnya. Interpretasi yang mengabaikan dimensi absolut dan terfokus pada relativitas yang harus dikoreksi, keterkaitan Al-Quran dengan realitas dunia yang tidak dapat diabaikan. Perlu dijelaskan dengan membangun hubungan antara ayat-ayat Al-Quran dan aspek-aspek sosial, alam, bahasa, ilmu pengetahuan, dan budaya. Pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara kekuatan ilahi dan dunia, serta pengetahuan manusia dan pengetahuan ilahi menjadi fokus utama dalam metodologi ini. Pembahasan keempat yaitu pemikiran tentang kitab-kitab dan epistemik Islam. Model pemikiran epistemik Islam yang efektif harus mengembangkan metode penafsiran Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan tren intelektual dan peradaban kontemporer. Model ini harus mempertimbangkan kitab-kitab yang membahas masalah epistemik dan metodologis yang mencerminkan aspek-aspek universal dan unik dari epistemik Islam. Karya-karya seperti Mizan, Al-Aman, dan Al-Munqidh min Al-Dalal oleh Al-Ghazali memberikan pemahaman mendalam tentang keyakinan, pengetahuan, dan ijtihad. Pembahasan kelima yaitu uh, re-examination of warisan intelektual Islam. Perhatian baru perlu diberikan kepada warisan intelektual dengan pemahaman yang kritis dan analitis. Hal ini memerlukan pembebasan dari tiga pendekatan umumnya, mempengaruhi hubungan kita dengan warisan ini, penolakan total, penerimaan total, dan penambahan sepotong-sepotong. Dalam mengkaji kembali warisan ini, kita memerlukan mengatasi hambatan-hambatan dan membentuk sistem yang memungkinkan paradigma Islam dan metodologinya untuk berurusan dengan masalah-masalah kontemporer. Warisan intelektual Islam merupakan produk pikiran manusia yang tunduk pada pertimbangan relatif, tetapi memiliki keterhubungan dengan wahyu yang membuat lebih dekat dengan kebenaran. Namun, kita perlu memahami warisan ini sebagai interpretasi dari realitas historis yang berbeda dengan zaman kita sendiri. Dalam mengkaji ulang, kita perlu mencari tujuan-tujuan warisan ini dan mengevaluasi metode yang digunakan untuk kebermanfaatan dalam konteks kita sekarang. Pembahasan terakhir yaitu pentingnya bagi pikiran Muslim untuk menghadapi warisan intelektual Barat, untuk membebaskan diri dari paradigma dominan dan cara-cara yang ada, diperlukan pembangunan metodologi yang dapat menghadapi pemikiran Barat, baik yang telah ada maupun yang masih berkembang saat ini. Penolakan mutlak atau penerimaan sepenuhnya, serta penambahan elemen secara sepotong-sepotong tanpa berdasarkan metodologi sistematis atau memperhatikan perbedaan sosial budaya, tidak akan memberikan manfaat yang signifikan bagi umat Muslim.
Upaya Islamisasi pengetahuan. Konsep Islamisasi pengetahuan adalah upaya untuk mengintegrasi pengetahuan ilmiah dengan nilai-nilai Islam. Tujuannya adalah mengembalikan hubungan antara pengetahuan dan nilai-nilai yang telah dipisahkan oleh positivisme. Islamisasi pengetahuan mengakui pentingnya ada mengaitkan pengetahuan dengan nilai-nilai moral dan agama. Yang kedua yaitu mewujudkan interaksi antara pembacaan wahyu Al-Quran dan pembacaan realitas. Tujuannya adalah mencapai harmoni antara manusia dan ciptaan lainnya dalam menghormati hukum alam dan tujuan bersama dalam penyembah pencipta. Yang ketiga, menyelesaikan masalah pada tujuan dalam ilmu pengetahuan barat yang terbatas oleh filsafat statis. Islamisasi pengetahuan menekankan pada pandangan yang lebih luas dan terbuka terhadap tujuan alam semesta dan peradaban manusia. Islamisasi pengetahuan adalah proyek universal yang berusaha mengintegrasikan pengetahuan dan nilai-nilai Islam serta mempromosikan antara ilmu pengetahuan dan agama. Masuk ke topik selanjutnya ya, atau yang terakhir yaitu Islamisasi metodologi ilmu perilaku. Krisis umat saat ini adalah krisis intelektual yang mempengaruhi pemikiran umat Islam. Pemikiran yang rusak akibat korupsi, ketidakpedulian, dan kepercayaan dalam masyarakat. Umat perlu memperbaiki pemikirannya dengan meningkatkan pendidikan, pengetahuan, dan memanfaatkan warisan intelektual Islam. Pemikiran yang kuat akan memandu langkah-langkah yang benar dan solusi yang efektif. Distorsi pemikiran seperti perdebatan tentang hubungan penyebab dan akibat telah mempengaruhi umat Islam dan perlu diatasi melalui upaya pendidikan dan intelektual. Hubungan antara akal dan wahyu harus saling melengkapi dan pemahaman agama harus lebih luas untuk menghindari kesesatan dan apati. Ilmu syariah, pemisahan pengetahuan sejak lama dalam Islam. Pada masa penjajahan Barat, sistem pendidikan ganda diterapkan untuk mengisolasi Islam. Akibatnya, umat Islam mulai mengadopsi nilai-nilai Barat dan meninggalkan tradisi sendiri. Sistem ini memisahkan anggota terdidik ummah menjadi dua kelompok, yang terbaratkan dan yang menentang. Konflik ini menghambat kemajuan ummah. Islamisasi pengetahuan diperlukan untuk menghapus pemisahan ini dan menciptakan sistem pendidikan yang bersatu. Oke, baik. Sekian dari penjelasan singkat saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.